Nah, jadi saya menunjukkan kepada semua orang, ya, siapapun juga yang menonton video ini. Makanya saya berharap bahwa kalau saudara menonton video ini, bukan hanya Stephen Tong dan murid-muridnya, bukan hanya Bambang Nursena dan murid-muridnya, bukan hanya Deki Ngadas dan murid-muridnya. Nah, kalau Muri Walianto punya murid, ya bukan hanya Muri Walianto Matalu dengan murid-muridnya, bukan hanya mereka dengan murid-muridnya, bukan. Semua orang. Mungkin tantangannya saya copy paste dulu ya. Di sini. Coba saya buat bannernya ini supaya saudara-saudara. Nah, oh tetapi kepotong ya. Ya, saya baca ya. Saudara bisa baca tantangannya di sini. Tantangannya adalah membuktikan adanya Allah Tritunggal dalam seluruh Alkitab. Ya, seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan menentukan setiap sebutan Allah atau Tuhan, baik huruf besar maupun huruf kecil, Elohim atau Yahweh dan turunannya, itu diperuntukkan bagi Allah Bapa, Allah Anak, atau Allah Roh Kudus. Jadi kalau ada kata Allah ya di dalam Alkitab, itu coba saudara tentukan, itu Allah Bapa, Allah Anak, atau Allah Roh Kudus. Ya, jadi tidak ada sistem comot-comot, oh cuman beberapa ayat yang saudara karang-karang sendiri atau yang memang sudah jadi bahan ya, bahan untuk perdebatan. Oh cuman beberapa ayat ini saja ya, kemudian diperdebatkan. Tidak, saya tidak mau demikian. Ya, seluruh ayat. Ya, kita nggak kenapa menghabiskan 1 tahun ya untuk melihat seluruh ayat ini. Bener nggak sih doktrin Allah Tritunggal itu? Beliau minta Allah Tritunggal dalam seluruh Alkitab PL dan PB. Tanggapan saya, seluruh kata Tuhan yang merujuk pada keilahian itu adalah Tritunggal. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, beliau meminta untuk menentukan yang berfirman itu Allah Bapa, Allah Anak, atau Allah Roh Kudus sih. Nah, ini sebenarnya di dalam kekristenan timur tidak ada istilah Allah Bapa, Allah Anak, atau Allah Roh Kudus ya. Kami menyebutnya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi it's okay, saya anggap ini kita sama paham lah ya. Terkait dengan jawabannya, jawaban singkatnya gini. Ketiganya adalah satu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Urayanya seperti ini. Pada saat Bapa berfirman, tentu dengan firman-Nya atau anaknya, dan dengan rohnya atau Roh Kudus. Permintaan saudara Rudi dengan meminta agar si tertantang menentukan itu Allah Bapa atau Allah Anak atau Allah Roh Kudus menandakan bahwa beliau jauh dari kata tahu tentang apa itu Trinitas. Saya bisa menjelaskan kepada yang bersangkutan kurang dari 1 menit plus ayatnya dengan singkat dan padat, tapi saya harus perbaiki dulu pola pikir beliau. Tritunggal menjelaskan tentang apa yang terdapat di dalam diri Allah yang Esa itu, bahwa di dalam dirinya terdapat firman dan rohnya. Pertanyaan saudara Rudi yang meminta si tertantang untuk menentukan siapa yang berfirman antara ketiga itu sama halnya saat saya bertanya pada saudara Rudi, pada saat Anda bernyanyi, yang nyanyi itu Rudi, suaranya Rudi atau rohnya? Tentu ketiganya tidak bisa dipisahkan. Saya bukan hendak menyamakan Allah dengan manusia, karena satunya saya, logosnya saya, dan roh saya pun berbeda dengan satunya Allah, firman dan rohnya. Itu hanya sekedar cara
untuk memberi gambaran sebetapa awamnya pertanyaan dari beliau. Jadi jawabannya begini, Allah berfirman dengan firman dan rohnya. Itu jawabannya. Saya siap untuk berdebat dengan saudara Rudi, dan harus berdebat, bukan interview ya. Saya sepertinya melihat nuansa yang mau ditawarkan saudara Rudi ini bentuk interview, kita menjawab. Enggak seperti itu. Saya siapnya berdebat. Sekian dari saya, terima kasih buat semuanya. Demikian tanggapan singkat dari saya terkait video dari saudara Rudi. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang abad. Amin. Mengungkapkan kebenaran dari terjemahan kitab yang tidak benar, yaitu dari terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan nama diri Tuhan yang disembah oleh bangsa Yahudi dan sesembahannya para nabi yang bernama Yahweh telah diterjemahkan menjadi 4, yaitu 2 sebutan dan 2 nama, yaitu Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua di kitab Perjanjian Lama, dan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar dalam Perjanjian Baru. Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia telah mengganti nama Yahweh yang adalah proper name, diubah menjadi sebutan, yaitu Tuhan huruf kapital semua. Padahal proper name atau nama diri seharusnya tidak bisa diterjemahkan, dan tidak ada Tuhan yang bernama Tuhan, mau Tuhan huruf besar semua maupun Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Karena tidak ada orang berdoa, ya Tuhan huruf besar semua, nggak pernah ada. Hanya orang Kristen yang mengucapkan, ya Yesus, ya Tuhanku. Tapi anehnya, orang Kristen juga mengucapkan, ya Allah, ya Tuhanku. Nah, ini aneh, saudara-saudara. Seharusnya, orang Kristen Indonesia tidak pakai kata Allah, tapi pakai kata ilah, saudara-saudara. Begitupun kata Yesus. Yesus itu tidak diterjemahkan. Dan seharusnya, Yahweh juga nggak boleh diterjemahkan ya. Harusnya ya. Tapi ada banyak upaya untuk melenyapkan kata Yahweh, sehingga kelihatan seperti ada terjemahannya, T-U-H-A-N. Padahal itu bukan terjemahan, itu mengganti kata Yahweh dengan kata T-U-H-A-N. Sebab kata Yahweh tidak bisa diterjemahkan. Itu nama diri, tidak bisa diterjemahkan ya. Dengan terjemahan Theos menjadi Allah, lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan di sini. Padahal tidak, ini Theos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca, terpujilah Allah, Theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara. Berat. Karena konsep orang sudah salah. Ruwet. Jadi begini ceritanya ini. Begini ya. Oke. Jelas jelek-jelek nggak apa-apa lah ya. Oke. Yang penting ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel sudah. Ruwet.
Anda pikir saya mengucapkan ini mudah?